Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dan meninggikan Tuhan malam hari ini. Sebab hanya Tuhanlah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan siapkan hati kami yang terbaik buat malam hari ini Tuhan. Kami memuji dan menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kau masih berikan kerinduan buat kami untuk kami datang dalam hadirat-Mu. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi
Kau yang layak kami sembah malam ini Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan malam ini Tuhan. Saya minta Bapak Ibu pribadi berdiri. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kalau engkau hari mengalami pergumulan dalam hidupmu, kalau engkau mengalami pencobaan dalam hidupmu malam hari ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Bahwa Yesus Tuhan Yesus adalah baik dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau ikrarkan bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik bagiku. Katakan Dia Yesus baik. Ya
Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bila roh sukacita boleh Kau berikan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Berikan tos kanan kiri. Kita bilang Allah kita luar biasa. Biarlah Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan malam ini. Kita mau tanggalkan setiap beban kita. Kita mau all out buat Tuhan malam ini. Amin. Haleluya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita mau cinta Yesus selamanya, amin. Apapun tantangan kita, apapun pergumulan kita tetap selalu cinta Yesus, amin. Kita mau pujikan lagi Maha Kuasa, Maha Mulia. Haleluya.
mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Biar hati kita siap ditabur oleh firman Tuhan malam hari ini. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan hari-hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan malam hari ini. Haleluya. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya udah mau hidup bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita pada malam hari ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan
firman-Mu Bapak Ibu yang terkasih. Satu-satunya yang kami mau mengandalkan Engkau Tuhan hari ini. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang kami andalkan. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Engkau yang kami andalkan hari-hari ini. Hanya satu pribadi yang kami andalkan hari-hari ini Tuhan. Supaya kami kuat, supaya kami tangguh menghadapi apapun dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan Kau Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan
Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat cinta-Mu. Kalau kami boleh ada sampai malam ini, semua karena cinta-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh kuat sampai detik ini, semua karena cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami malam ini Tuhan. Kami yang letih, lesu dan berbeban berat hari-hari ini. Kami yang mengalami sakit penyakit, kami yang mengalami jalan buntu, biarlah firman menjadi jawaban atas setiap kami. Setiap kami yang hadir di tempat ini pulang membawa satu kemenangan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya tidak ada satu pun yang terlewatkan malam ini Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Saka, ya Rabba, Papa. Jamah setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh memberkati kami malam ini. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu hari-hari itu. Ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat? Berikan senyum yang manis dong buat kanan kirinya. Katakan, hari ini Engkau luar biasa. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan malam ini. Amin. Beberapa kita yang hadir saat ini, percayalah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, menjadi kompas dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini engkau mengalami letih, lesu dan berbeban berat, kalau hari-hari ini engkau mengalami jalan buntu, percayalah firman Tuhan itu yang menjadi pelita atas setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita yang hadir di tempat ini akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini akan saya beri judul dengan satu tema, The Power of Prayer atau kuasa doa. Ayo dibaca apa Bapak Ibu? Kuasa doa. Ketika engkau berdoa, ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, maka ada kuasa, ada power, ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita saat ini. Siapa di sini yang hari-hari ini mengalami letih, lesu dan beban berat, angkat tangan. Oh, kuat semua ya di sini ya. Siapa di sini yang mengalami letih, lesu dan beban berat? Saya angkat tangan hari-hari ini karena saya mengalami itu. Makanya saya butuh yang namanya prayer atau doa hari-hari ini. Ketika engkau mengalami letih, lesu dan beban berat, ada kuasa dalam doa. Yakobus 5 ayat yang ke-15 sampai 16 kita akan baca. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Yakobus 5 ayat yang ke-15 sampai 16 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan garis bawahi di sini di ayat 16b dikatakan bahwa doa orang benar, apa Bapak Ibu? Bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hari ini modal kita hanya satu Bapak Ibu. Ketika engkau yakin, maka doa-doamu itu akan besar kuasanya. Amin. Jadi modalnya pertama itu harus apa? Yakin dulu. Jadi apa yang engkau doakan hari-hari ini, engkau harus yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menjawab setiap
doa dan pergumulan kita hari-hari ini. Jadi ada kuasa dalam doa. Hari-hari ini mungkin kau nggak punya apa-apa. Mungkin kekuatanmu sudah habis. Mungkin air matamu sudah kering. Tetapi kalau engkau masih bisa berdoa, itu adalah modal utama engkau menarik hadirat Tuhan. Amin. Jadi ketika engkau masih bisa menangis, engkau bisa berlutut hari-hari ini, maka ada kuasa dalam doa. Jadi di sini dikatakan bahwa doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini saya akan terus lanjutkan ya. Doa adalah nafas orang beriman. Ketika engkau suka doa, maka rohmu itu akan hidup. Jadi orang kalau nggak bernafas itu akan mati. Jadi Bapak Ibu kalau nggak bernafas 1 menit aja, kok 1 menit 2 detik aja gimana Bapak Ibu? Mati. Begitu juga dengan rohani kita. Ketika engkau nggak pernah doa, maka otomatis rohmu mati. Tetapi kalau engkau suka doa, engkau suka nyembah, maka rohmu itu akan hidup. Doa adalah yang pertama tadi apa? Doa adalah nafas orang beriman. Ketika engkau nggak doa dalam 1 hari ini, maka hidupmu pernah nggak Bapak Ibu ketika engkau nggak doa, panjang hari itu ada aja, pernah nggak seperti itu ngalami? Jelas lagi badai bocor lah, apalagi bekalnya ketinggalan, wes hidupmu kacau balau karena engkau nggak berdoa. Tetapi ketika engkau menjadikan doa itu adalah sebagai nafas, jadi nafas itu sebuah apa? Kebutuhan. Jadi saya doa bukan kewajiban saya, tetapi saya butuh hanya doa. Doa adalah gaya hidup atau habit. Ketika engkau berdoa, maka your spirit connect with God. Ini apa? Ketika engkau berdoa, maka spiritmu atau rohmu itu connect dengan Tuhan. Ketika engkau berdoa, maka wifi ilahimu itu terkonek dengan Tuhan. Saya pernah berikan ilustrasi ya. Di sini semua punya HP angkat tangan. Siapa yang punya HP diangkat HP-nya? Semua ya, hampir semua punya HP di sini. HP itu meskipun harganya mahal, mau merek IP, merek Samsung, merek apa lagi itu? Oppo, merek Vivo, apalagi macam-macam, mahal. Tetapi kalau HP-mu itu tidak punya pakai data, meskipun HP-mu itu mahal, tapi ketika HP-mu itu tidak punya pakai data atau tidak terhubung dengan yang namanya WiFi, bisa terhubung, bisa digunakan tidak Bapak Ibu? Bisa digunakan enggak? Sebaik-baiknya HP-mu, semahal-mahalnya HP-mu, tapi ketika engkau itu tidak terhubung dengan wifi ilahi, maka akan sia-sia hidup. Makanya ketika engkau masih hidup, terhubunglah dengan yang namanya wifi ilahi atau Tuhan. Bagaimana Bu cara menghubungkannya? Melalui apa? Doa. Jadi hidup itu akan berguna kalau engkau terhubung dengan wifi ilahi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hidup itu perlu terhubung. Mau terhubung dengan Tuhan, amin. Jadi ketika engkau terhubung, maka hidupmu akan hidup saat ini. Jadi hidup itu bukan sekedar hidup Bapak Ibu. Hidup sekedar hidup itu ya wes hidup, makan, tidur, apalagi kerja, tidur, makan, seperti itu namanya hidup ya, hidup. Tetapi di sini dikatakan hidup yang sebenarnya ketika engkau terhubung dengan wifi ilahi atau doa itu Bapak Ibu. Jadi kita akan belajar doa yang pertama adalah apa? Nafas. Jadi ketika engkau nggak berdoa berarti engkau nggak bernafas. Yang kedua, doa itu adalah gaya hidup atau habit. Jadikan doa itu adalah gaya hidup dalam hidupmu, dalam apapun yang engkau kerjakan. Tetaplah berdoa hari-hari ini. Next, selanjutnya the power of prayer. Kuasa dalam doa itu yang pertama adalah doa adalah apa? Tangisan
untuk memohon pertolongan Tuhan. Sekali lagi, doa adalah apa? Tangisan untuk memohon pertolongan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Doa adalah apa? Teriakan. Doa adalah raungan. Apa nih? Doa itu adalah mengerang. Bagaikan saudara kalau ibu-ibu mau melahirkan itu apa dok? Ngeden. Nah, doa di sini adalah sebuah jeritan untuk minta tolong. Jadi jeritan di sini ada yang namanya SOS. Tahu ya SOS apa? Urgen. Darurat itu adalah doa. Jadi doa itu gini loh Bapak Ibu. Kalau engkau nggak kuat, ngomong aja nggak kuat sama Tuhan. Amin. Kalau engkau nggak mampu, ngomong aja Tuhan aku nggak mampu. Jangan kita tuh sok kuat jadi orang Bapak Ibu. Kita semua itu manusia pasti punya namanya apa? Kelemahan. Bilang kalau engkau nggak kuat ngomongnya baik Tuhan. Tuhan aku nggak kuat. Tuhan aku nggak mampu. Nangis aja sama Tuhan. Amin. Kalau engkau ingin ngerang aja sama Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Jadi ketika engkau tidak mampu, bilang nggak mampu. Kalau engkau ingin nangis saja. Kalau engkau ingin apa namanya Bapak Ibu, ketika gini loh, pernah nggak Bapak Ibu berdoa itu saking bebannya terlalu berat nggak bisa ngomong, pernah seperti itu ya? Saking nggak mampu nih kita tuh hanya makasih Tuhan terus nangis nggak karuan. Itu yang namanya apa? Doa. Doa itu bukan rutinitas agamawi loh. Seperti doa-doa orang Farisi. Oh aku seperti doa yang panjang-panjang, yang bagus-bagus, bukan seperti itu. Tetapi doa itu adalah teriakan. Jadi gak usah malu sama Tuhan hari-hari ini. Kalau kau gak mampu, bilang gak mampu aja saudara. Kalau bilang gak sanggup aja. Tuhan aku gak sanggup. Tuhan aku gak mampu. Maka Tuhan itu akan memberikan kekuatan dalam hidupmu. Amin. Jadi ketika engkau tidak mampu, bilang gak mampu. Karena doa itu berangkat dari mana? Kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Sekali lagi, caramu memperlakukan Tuhan itu menunjukkan siapa Tuhanmu hari-hari ini. Artinya apa Bapak Ibu? Caramu memperlakukan Tuhan itu menunjukkan siapa yang prioritas dalam hidupmu. Kelihatannya gimana Bu kita itu bisa menuhankan Tuhan dalam hidup kita? Kalau manusia memanusiakan manusia, tetapi di sini bagaimana caranya kita ini menuhankan Tuhan dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah siapa prioritas dalam hidupmu? Kok nggak jawab? Siapa prioritas dalam hidupmu? Sekali lagi, siapa prioritas dalam hidupmu? Tuhan Yesus, betul ya? Pertanyaan yang kedua, siapa pertama kali ketika engkau cari waktu bangun tidur? Benar. Tuhan, HP atau masakan, ibu-ibu biasanya ya, atau bapak-bapak kopi. Siapa yang kau cari pagi hari itu, itulah Tuhanmu. Kali lagi ya, siapa yang kau cari pagi hari itu, Tuhanmu. Nggak bilang bisa, oh Tuhanku Tuhan Yesus, oh Tuhanku Tuhan Yesus luar biasa. Tetapi kalau pagi hari yang kau cari selain Tuhan, berarti Tuhanmu bukan Tuhan Yesus. Tetapi yang seringkali manusia itu yang dicari apanya Bapak Ibu? HP, betul enggak Pak? Apa ya di WA pagi-pagi, siapa yang ini? Itulah Tuhanmu. Jadi ketika engkau memperlakukan Tuhan itu menunjukkan siapa Tuhanmu. Ketika engkau bangun pagi, siapa yang engkau cari, siapa yang engkau prioritaskan, itu yang menjadi Tuhanmu hari-hari ini. Jadi ketika engkau menuhankan Tuhan dalam hidupmu, maka Dia akan memanusiakan engkau dalam hidupmu. Jadi di sini dikatakan, hari-hari ini kenali Dia sebagai Tuhanmu. Amin. Banyak orang itu tahu Tuhan, tetapi tidak kenal Tuhan.
Sekali lagi ya, banyak orang tahu Tuhan tetapi tidak kenal Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kita tuh banyak ngomong tentang Tuhan tapi tidak kenal Tuhan. Bagaimana cara kita kenal Tuhan? Caranya adalah kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu tidak peduli dengan pelayanan Bapak Ibu. Tuhan itu tidak peduli loh dengan engkau tuh berapa kali mimbar di sini. Tuhan tidak peduli dengan itu semua. Yang Tuhan pedulikan adalah penyembahanmu hari-hari di hadapan Tuhan. Amin. Seringkali orang itu senangannya tampil di depan ini, betul tidak? Kalau sudah di sini itu sudah kelihatan yes, ya Pak ya. Kalau sudah main ini sudah kelihatan oke. Kalau sudah jadi WA singer, jadi apa? Wah itu loh, luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah kok ada pujian penyembahan dalam hidupmu hari-hari ini? Apakah hanya setiap minggu kok di gereja ini kau bilang, ada apa namanya? Kau bilang, Yesus baik. Di sini ngomong Yesus baik, tapi di luar kok nggak pernah nyembah Tuhan. Hari ini the power of prayer mengatakan, engkau harus punya jeritan. Engkau harus punya raungan sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kuasa dalam hidupmu. Jadi Tuhan itu tidak peduli dengan berapa kali kau naik mimbar, saudara. Tapi yang Tuhan pedulikan, apakah hidupmu itu penuh pujian dan penyembahan hari-hari. Apakah setiap langkahmu berkata, thank you Lord, praise the Lord. Ketika Tuhan tidak menjawab doamu, apakah engkau tetap bersyukur hari-hari ini? Ketika Tuhan mulai memalingkan muka dari engkau, apakah engkau tetap berkata, yes, Jesus good. Seringkali manusia ketika Tuhan itu tidak menjawab doanya, bagaimana reaksinya Bapak Ibu? Marah. Betul ya kita ya. Ketika Tuhan mengambil sesuatu yang membuat kita berharga, bagaimana? Marah. Gak terima aku yang ini, betul enggak? Misalnya kita diputus pacar kita, misalnya, wah aku sayang banget sama pacarku Tuhan, kok diputus nih, seringkali kita marah dengan Tuhan. Tetapi hari ini belajarlah untuk engkau berkata, jadilah kehendakmu Tuhan. Berani tidak ngomong gitu Bapak Ibu? Hah? Benar? Jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Abot. Kehendaknya Dewi seperti ini, kehendaknya Tuhan seperti ini. Abot Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau belajar dalam doa the power of prayer ini berkata, jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Seberapa besar? Sejauh langit dari bumi. Bapak Ibu, beberapa hari ini saya belajar banget tentang kehendak Tuhan itu. Kadang kehendak Tuhan ini nyakitin kita banget, betul ya? Pengennya ini loh Tuhan, seperti Mbak Tia misalnya. Aku tuh pengennya seperti ini Tuhan, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sangat-sangat sakit Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau belajar bahwa jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, mungkin banyak yang mengalami struggle, mengalami goncangan hari-hari ini. Tapi percayalah, kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang terbaik. Saya selalu sharing sama suami saya, kita tuh mengalami hal yang gak enak gitu saudara. Panjang minggu itu mengalami struggle, mengalami kadang apa yang kita doakan itu nggak sesuai dengan harapan kita. Tadi terakhir saya ngomong sama suami saya, ada sesuatu kejadian yang membuat keluarga kami itu shock dan kok seperti ini loh Tuhan gitu ya saudara. Suami saya ngomong apa? Bahwa jalan kita itu bukan jalannya Tuhan. Amin. Pengennya kita ini tapi pengennya Tuhan tidak seperti itu. Maka belajarlah bersyukur hari-hari ini dan legowo dalam hidup itu saudara. Ketika engkau bersyukur, engkau ikhlas, engkau bisa melewati semua ini, maka jalan Tuhan itu sepertinya kabut. Pernah nggak saudara doa itu gini loh saudara? Pernah nggak seperti itu? Nggak tahu ujungnya seperti apa, nggak tahu. Bahkan di situ tuh ada lubang yang nggak tahu. Pernah seperti itu? Di titik kita itu nggak tahu arah. Tetapi satu hal yang kita tahu,
Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, maka kehendak Tuhan itu akan jadi atas setiap hidup kita. Amin. Tuhan yang nuntun kita, Tuhan yang akan menggendong kita. Makanya the power of prayer ini yang pertama adalah ada tangisan untuk memohon pertolongan. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau engkau mencari pertolongan jangan pada manusia, tapi berharaplah pada Tuhan. Manusia sekali nolong, betul ya? Mbak Pita, aku pinjam uangnya misalkan 100.000 sama Mbak Pita dikasih sekali ya. Seminggu lagi datang lagi ke Mbak Pita, padahal yang tadi belum dibayar. Mbak Pita, aku pinjam 50.000 lagi karena Mbak Pita baik hati, ya wes dikasih lagi. Kemudian yang ketiga kali datang lagi, nggak hanya 50 Mbak pinjamnya 1 juta. Mbak Pita yang biaya isi kaya rong bayar kok pinjam lagi, ya wes lah, agak ini lah, kasihlah 1 juta sama Mbak Pita. Minggu keempat telepon lagi sama Mbak Pita, Mbak aku pinjam 10 juta. Mbak Pita kira-kira dikasih nggak Mbak Pita? Hah? Kasih nggak? Nggak, betul. Karena kita berbeda mungkin wong sing dulu aja belum dibayar kok ini apa? Pinjam lagi. Nah, itu manusia. Kita semua sama Mbak Pita, mesti nggak dikasih. Itu manusiawi. Tetapi ketika engkau memohon pertolongan sama Tuhan, hari ini ditolong, besok ditolong, sampai selama-lamanya Tuhan akan tolong kita. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau hari ini Tuhan tolong engkau, kalau hari ini Tuhan supply hidupmu, maka seumur hidupmu Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin. Jadi tidak ada kata terbatas pertolongan Tuhan itu. Unlimited. Apa Bapak Ibu? Unlimited. Tidak terbatas. Kalau manusia itu terbatas, kalau Tuhan tidak terbatas. Pertolongannya itu selalu baru dalam hidup kita. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, nangis sama Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi gitu sama Tuhan kayak anak kecil itu Bapak Ibu. Pernah nggak ngalami seperti itu? Ya, betul ya. Berasnya habis misalkan. Tuhan, berasku habis misalkan. Oh Tuhan, odolku habis. Tuhan itu akan tersentuh dengan tangisan kita hari-hari ini. Jadi nggak perlu pinter, nggak perlu kaya, nggak perlu apa, yang penting punya air mata. Kemarin Pak Gembala mengatakan hanya lutut dan air mata itu yang bisa menggerakkan hati Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Jadi apa ya, saya itu nangis setiap hari. Nangisnya itu bukan karena masalah besar itu, enggak. Ininya Tuhan itu kok baik ya. Pernah nggak ngalami seperti itu Bapak Ibu? Loh, anakku loro kok gede ya, Tuhan kok baik ya, itu loh. Jadi yang namanya doa itu adalah tangisan. Tapi nek gak iso nangis aja dia paksa nangis, tak angkem itu benangis. Ada Bapak Ibu orang yang itu gak bisa nangis. Pernah nggak lihat orang doa gak bisa nangis? Ada yang seperti itu ya. Oh gak bisa nangis Pak. Mungkin nangisnya dalam hati ya Pak ya. Tapi jangan aku koncoku nangis, pengen nangis, tak kayak sinetron itu dikasih itu, jangan Bapak. Tapi tangisan itu adalah erangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi telinga Tuhan itu mendengar pada mereka yang minta pertolongan. Hari-hari ini yuk nangis sama Tuhan. Amin. Permasalahanmu besar, Goliatmu besar, tetapi ketika kau nangis dengan Tuhan, maka semuanya itu akan terlewati dengan baik. Yang kedua Bapak Ibu, doa adalah percakapan atau hubungan relationship dengan Tuhan. Jadi doa itu adalah penyembahan dan pujian. Jadi kalau yang namanya percakapan itu ada berapa orang? Sekali lagi, kalau percakapan itu ada berapa orang? 2 orang. Namanya apa? Dialog. Apa Bapak Ibu? Dialog. Tetapi kalau 1 orang itu namanya puisi, monolog. Nah, sekali lagi ya, kalau percakapan itu namanya apa? Dialog. Kalau 1 itu monolog, ngomong dewe. Nah, sekarang ini pertanyaannya, kalau engkau doa itu, engkau ngomong dewe apa ngomong sama Tuhan? Halo? Pernah dengar Tuhan bicara ngomong-ngomongan? Pernah ya, dalam
Tapi seringkali kita tuh ngomong karpe dhewe, bener enggak? Tuhan belum ngomong, tuduh saya. Ya Pak ya, proposalnya dianu Nah, ya boleh Bapak Ibu, tapi berikan atau izinkan Tuhan itu berbicara dalam hidupmu. Itu yang namanya percakapan. Ngomong Tuhan, misalnya hari ini udah Tuhan. Dan yang jualan-jualan ekstra ini hari ini ya, desainnya hujan baru dibuka, hujan beres itu terus seperti itu. Kan saya tinggal beberapa hari di luar kota, saya telepon Stefania, apa ya Dek? Udah bugem, sedina ping 4 sebugem wes. Ketika kok hujan-hujan seperti itu dialog sama Tuhan. Amin. Tuhan, hari ini seperti ini itu yang namanya apa? Dialog atau percakapan dengan Tuhan. Jadi di dalam doa itu ada urutannya Bapak Ibu. Doa, sembah, mengucap syukur, baru meminta. Sekali lagi ini ya urutannya ya. Doa, sembah, mengucap syukur, lalu meminta. Kalau saya itu ingin minta sesuatu sama suami saya, gak langsung kosong ke pasar kok dia aku ngamuk Pak, aku minta misalnya minta roti bakar, ngamuk gitu. Suami saya kasih nggak Pak Wadi? Enggak, malah nesu wong wedok nesu nang ae. Malah seperti beda ketika dia datang, dia mulai duduk, saya tak lus-lus ganteng ngono Pak dino Pak. Bojoku langsung nyapa yo. Senyummu bagaikan peksoden Pak. Saya ibu kok ki nyapa gitu ya. Terus pernah nggak seperti Bapak Ibu dilus-lus gitu ya, suami ya Mbak Stefania ya, gak oleh langsung jaluk, gak oleh dilus-lus. Nah ini lo kelemahannya. Kudu dianuse, nah perlu ki dimasak gitu ya Pak ya, dijangane asem, botok lele, wes senengane ngono wes kabehnya mepak, maem, atine seneng lagi proposalnya di. Kalau nih Pak, aku butuh HP pasti bojone gak mungkin nikah ya Pak ya. Mangan sampe nembane pasti gogrok Bapak Ibu. Betul ya? Pak Tadi ya, ini Pak Tadi senengane kan apa ya? Langsung ayo Dek nang pasar milih apa senenganmu. Itu yang namanya sembah dan puji Bapak Ibu. Sama dengan Tuhan. Kalau engkau ingin meminta sama Tuhan, engkau harus pujian penyembahan. Engkau baik Tuhan. Ya, apa lagi? Engkau dahsyat Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan I love you. Pernah nggak ngomong sama Tuhan I love you gitu? Pernah ya? I miss you God. Tuhan langsung nyapa ini ya. Setelah nyembah puji lalu mengucap syukur. Makasih Tuhan, hari ini Engkau tuh baik banget Tuhan. Aku seperti itu saudara, saya sama Tuhan. Engkau itu hari ini luar biasa Tuhan. Tuhan kan mendengar saudara. Terus langsung setelah itu baru meminta Tuhan. Saudara, urutannya itu ada, jangan langsung gas tancap Tuhan aku minta ini. Tuhannya langsung melayu. Tapi ketika engkau bilang siapa bersekaya, ketika engkau bilang Tuhan engkau baik hari ini Tuhan, aku tuh hari ini tuh meskipun hujan, meskipun begini begitu Tuhan, tapi aku tuh bersyukur hari ini Tuhan. Setelah itu baru engkau minta. Itu loh urutannya Bapak Ibu. Baru gitu Tuhannya langsung ya wis proposal di tanda tangan, malaikat kirim saat sekarang gitu saudara. Jadi ini loh urutannya adalah doa, sembah. Jadi perlu kita ada pujian penyembahan. Amin. Jadi kalau mau doanya loh saudara, kayak kita itu nyetak motor, kudu dipanasi sih, betul ya? Bisa nggak misalnya itu kontak itu di kontak langsung motor langsung lari, bisa nggak itu? Nah, dipanasi. Tuhan itu ya perlu pemanasan Bapak Ibu. Amin. Gak bisa langsung cakjet aku pengen itu Tuhan. Malah Tuhan langsung di
permintaan kita langsung ditolak sama Tuhan. Tapi ketika engkau puji nyembah, engkau bercakap-cakap dengan Tuhan, engkau relationship dengan Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan turun atas hidupmu saat ini. Amin. Jadi sediakan waktu khusus untuk Tuhan. Saya mau tanya, jujur, siapa yang punya waktu khusus dengan Tuhan? Angkat tangan. Jam-jam doa dengan Tuhan, Bu Ahmad ya. Angkat tangan, betul. Bu Ahmad ini jam 4 subuh ya Bu ya. Punya waktu khusus untuk Tuhan. Kalau engkau ingin kenal Tuhanmu dengan benar, maka engkau harus punya waktu khusus. Kalau engkau ingin dekat dengan Tuhan, maka engkau harus sediakan waktu untuk Tuhan. Seperti orang menikah, apa langsung menikah, langsung jebret nikah, enggak bisa. Ya dulu ada perjodohan, tapi sekarang udah nggak seperti itu ya. Kalau pengen nikah itu diapa nih? Pacaran itu diapa nih? Kita dekati saya, betul ya. Harus punya waktu loh ya, nggak ada loh. Aku pengen kenal otak, tapi aku punya waktu 1 detik dengan otak, bisa nggak? Nggak bisa. Dengan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Otak ini senangannya apa toh? Bisa apa otak senangannya? Ketok misalnya. Nah, kita tuh saya yakin nggak langsung tahu kalau otak senangannya ketok, nggak mungkin langsung tahu, tapi ada waktu, betul ya? Waktunya untuk apa namanya itu? PDKT. Nah, ini waktu-waktu khusus. Saya yakin ketika engkau punya waktu khusus dengan Tuhan, maka engkau akan kenal Tuhanmu secara pribadi. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu saya menghimbau untuk punya waktu khusus dengan Tuhan. Amin. Pak, minimal setengah jam, 1 jam dewe nyembah, puji, nyembah, itu yang namanya relationship dengan Tuhan. Mau? Amin. Mau membangun hubungan dengan Tuhan? Amin. Jadi jangan sibuk sak karepe dhewe Bapak. Pagi melek mripat buwi wong gawean. Pernah seperti itu ya. Muider kaya setrika, rono rene kok bengi turu blek. Wes ora peduli Tuhan, tapi berikan waktu khusus untuk Tuhan. Mungkin seperti Bu Tarji ini sore ya Bu ya. Malam ya. Nah, tiap malam Pak Tarji, Bu Tarji Dipta itu punya di kamar sendiri-sendiri kan. Oh, punya waktu khusus dengan Tuhan. Itu loh yang namanya doa adalah percakapan atau hubungan relationship dengan Tuhan. Yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, doa itu adalah senjata yang ditakuti oleh iblis. Di dalam Lukas 21 ayat 34 berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh apa? Kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Iblis itu takut dengan orang yang suka berdoa. Iblis itu tidak takut kalau engkau itu seneng di sini pinter nyanyi, tidak takut. Tetapi iblis itu takut dengan orang yang suka doa, Mbak Ibu. Jadi doa itu adalah sebuah senjata untuk engkau bisa melawan iblis. Iblis itu akan buat engkau sibuk supaya engkau tidak ada waktu untuk doa. Hati-hati loh. Siapa di sini yang sudah sibuk? Hati-hati. Ketika engkau sudah mulai sibuk, maka iblis akan dengan dengan enaknya dia akan menyakiti engkau. Kapanpun engkau harus biasakan dirimu untuk berdoa supaya engkau punya yang namanya senjata. Bapak Ibu, kalau orang berperang, gak punya senjata gimana? Kalah. Belum maju sudah kalah. Sementara iblis itu dia punya banyak senjata. Tapi orang yang beriman senjatanya adalah doa. Jadi berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan dan perlindungan Tuhan. Jadi kalau engkau ingin kuat, kalau engkau ingin mampu melewati hari-hari ini, berdoa. Amin. Jadi doa itu adalah nafas orang beriman. Ketika engkau berdoa, maka hadirat Tuhan turun dalam hidupmu. Doa mempunyai kuasa, engkau meminta pertolongan dan membuat engkau bisa connect dengan Tuhan.
dan doa membuat iblis menjauh daripadamu. Jangan heran kalau orang nggak pernah doa, iblisnya gimana? Muelak terus Pak, marah-marah terus Pak, karena tidak pernah doa. Tetapi kalau banyak doa, iblis akan menjauh daripadamu. Itu yang namanya senjata. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Tadi yang pertama adalah doa itu adalah sebuah tangisan untuk engkau memohon pertolongan Tuhan. Kalau engkau nggak kuat, Tuhan, aku nggak kuat. Mau nyerah dengan Tuhan, amin Bapak Ibu. Tuhan, aku nggak mampu. Apalagi Tuhan, aku harus kalah. Ngomong aja sama Tuhan. Yang kedua, doa itu adalah percakapan atau hubungan relationship dengan Tuhan. Dan yang terakhir, doa adalah apa? Senjata yang ditakuti iblis. Kalau engkau ingin ditakuti iblis, engkau harus banyak doa. GPPS itu ada satu slogan atau satu motto. Banyak doa, banyak berkat. Tidak sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak punya berkat. Jadi banyak doa, banyak berkat. Hari-hari ini mari banyak-banyaklah berdoa. Hari-hari ini sudah sudah dekat kedatangan Tuhan, maka engkau harus banyak berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya singer. Mari saya undang dipanggil berdiri semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Rencana Tuhan adalah rencana yang termulia. Rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna dalam hidup kita. Ada kuasa dalam doa. Ketika engkau berdoa, ada kuasa yang keluar dalam hidup kita. Ya rapa saka ya rapa papa. Cina ya rama saka ya rapa papa. Kami percaya Engkau yang lebih tahu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang tahu hati kami malam ini Tuhan. Ketika kami tidak mampu, kami tidak sanggup dalam hidup ini Tuhan. Ya rama saka ya rapa papa. Yang terbaik bagiku, kau
Kita angkat tangan karena kita butuh Tuhan malam ini. Datangi sang kita malam ini. Dia masih Tuhan, kami tidak mampu. Kami tidak sanggup malam ini, kami angkat tangan padamu. Kami butuh Engkau malam ini, Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari segalanya, Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Malam ini kiranya kekuatan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu, Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan saat ini berikan kekuatan, Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan saat ini berikan kekuatan, Tuhan. Ya Oh, kekuatan ilahi mengalir saat ini, Tuhan. Kekuatan ilahi mengalir atas setiap kami yang mengangkat tangan saat ini, Tuhan. Pulang dari tempat ini kami membawa sukacita yang daripada Engkau. Kami percaya ada hadirat-Mu turun atas setiap kami. Kau akan jadikan kami orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang tangguh, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah berhenti, Tuhan. Biarlah the power of prayer ini, kuasa dalam doa ini, Tuhan, yang membuat kami selalu mengerang dan menangis di hadapan, yang membuat kami selalu terkoneksi dengan Engkau, dan menjadikan doa adalah sebuah senjata dalam hidup kami. Kami serahkan jemaat GPPS Air Hidup dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu selalu ada atas hidup kami, perlindungan-Mu selalu ada atas hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, kami berjalan bersama. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Bapak ini berkati Tuhan melalui firman Tuhan pada saat malam hari ini. Firman Tuhan malam ini mengajarkan buat setiap kehidupan kita untuk kita selalu berdoa sama Tuhan dan jadikan doa sebagai gaya hidup kita dan habit kita hari-hari ini. Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sedang kita bagi untuk berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sebab firman yang telah kami terima pada malam hari ini, dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini. Kiranya Tuhan sucikan tangan-tangan kami yang memberi, sehingga persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, petugas kami persilakan. Matahari tak bersinar lagi.
ganda. Waktu selanjutnya, warta gereja untuk yang bertugas kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan membacakan pengumuman untuk kegiatan gereja sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Latihan untuk pelayan Tuhan setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja. Ibadah pondok tahun setiap hari Sabtu pukul 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 6 sore di gereja disertai perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Ibadah sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul jam 6:15 di pastori. Bagi jemaat yang rindu didoakan bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Demikian firman Tuhan. Demikian pengumuman yang telah kami sampaikan. Mungkin ada tambahan. Untuk kas Natal Mbak Dina? Oh, 2.413.000. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita tinggal Natalnya, tinggal efektifnya, tinggal 1,5 bulan lah. Kita persiapkan supaya Natalan tahun ini juga berkesan, dan kita berdoa supaya apa yang kita butuhkan, perlukan, Tuhan sediakan. Amin. Kita akan tutup ibadah saat ini. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri. Waktu selanjutnya kami silakan pada Rumana. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada saat malam hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan pada saat malam hari ini, baik WL singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pesan yang disampaikan hamba-Mu boleh memberkati kami, memberi kekuatan kami, dan mengajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, dan melayani Engkau Tuhan. Supaya senantiasa memberkati rumah tangganya, memberkati pelayanannya, memberkati usahanya, memberkati anak-anaknya. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Engkau memberkati anak-anak yang sudah hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Apapun pergumulannya Tuhan akan berjalan keluar. Tuhan memberkati setiap apa yang dilakukan. Tuhan senantiasa memberkati keluarganya, memberkati rumah tangganya.
pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami teringat buat anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Selamat mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan juga memberkati seperti kami yang ada pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita akan di rumah dengan selamat, tidak ada halangan suatu waktu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu pada saat malam hari. Mari Bapak Ibu kita biarlah berkat damai sejahtera sukacita dari Bapa Surgawi boleh memberkati kami malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.